Para sahabat, saya akan berbicara tentang tirani, terutama tirani kebenaran. Tirani adalah sebuah konsep yang dulu dihadirkan oleh Aristoteles untuk menunjukkan penyimpangan dari seorang raja. Kalau raja yang baik, yang adil, itu artinya yang berkuasa satu orang tapi punya manfaat untuk orang banyak. Nah, tirani itu adalah penyimpangan dari raja, artinya raja ya berkuasa sendiri dan kemudian manfaat dari kekuasaan itu hanya dinikmati sendiri. Tirani juga sering untuk menyebut sebuah penguasa yang sangat kejam, otoriter, dan ya rakus. Pokoknya yang jelek itu namanya tirani. Tetapi Aristoteles tidak menyebut despotisme. Ya, ini ada dua ya, despotisme dan tirani. Karena baginya despotisme itu untuk timur, untuk Persia dan sebagainya. Dan oleh karena itu despotisme sering dipakai oleh orang barat memandang kekuasaan di dunia timur. Dalam literatur lalu disebut dengan despotisme timur. Kalau di barat namanya tirani, kalau di timur namanya despotisme. Jadi despotisme ini sebenarnya ini ya kekuasaan kehendak politik tanpa hukum, ya, tanpa hukum. Kalau tirani bisa saja dia berkuasa dengan hukum, tapi hukumnya ya untuk melegitimasi, menjustifikasi kekuasaan sang penguasa. Dalam perjalanannya tirani itu mempunyai tafsir yang begitu luas. Tidak hanya melihat sosok raja yang sangat kuat, sangat rakus, menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya. Tirani juga mencakup tirani hukum, tirani ilmiah, tirani teknokrasi, tirani kebenaran. Nah, yang saya bicarakan ini adalah tirani kebenaran. Jadi kebenaran itu dalam ilmu pengetahuan diajarkan oleh positivisme. Artinya pengetahuan atau ilmu yang ilmiah itu memang harus objektif, harus netral, harus rasional. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar untuk membentukkan pengetahuan. Jadi tidak ada subjektivitas. Kalau subjektivitas itu artinya akan melemahkan kebenaran. Sebagai contoh misalnya begini, orang melihat stunting. Jadi dia akan menghadirkan konsep stunting. Ada definisinya, ada tolok ukurnya, dan tolok ukur itu nanti akan digunakan sebagai instrumen yang objektif untuk melihat perkembangan anak. Ya. Nah, dengan kriteria tertentu, misalnya tinggi badan sekian, ini kan standarnya ya. Jadi kalau di bawah itu berarti dia ini. Kemudian kekurangan gizi ya. Jadi segala macam indikator diterapkan lalu diskor. Oh, batasnya sekian, di bawah itu berarti stunting. Nah, dia itu fakta yang objektif dan itu benar menurut dia. Tetapi jika menurut cara pandang post-positivisme, postmodernisme atau postkolonialisme, faktanya itu konsep stunting itu sendiri. Jadi stunting ini dari mana sih asalnya konsep ini? Siapa sih yang menghadirkan? Dan mengapa dia menjadi dasar kebijakan program dan sebagainya dan kemudian digunakan untuk menghitung, menandai gitu. Dan lalu melahirkan proyek-proyek yang bernama pencegahan stunting dan sebagainya. Itu juga fakta. Dan harap diingat bahwa manusia itu adalah sebuah subjek. Sehingga sebenarnya kita tidak akan bisa menemukan sebuah kebenaran yang disebut objektif. Jadi kebenaran itu relatif dan bisa subjektif. Karena faktanya misalnya begini, stunting yang disebut sebagai objektif itu kan akhirnya juga menjadi alat subjektifikasi, mendefinisikan subjek. Jadi anak-anak yang ditandai dengan stunting itu namanya proses subjektifikasi. Dan itu dampaknya tidak objektif.
Tidak objektif artinya ya tidak netral, kemudian ya tidak baik-baik saja. Orang tua yang punya anak ditandai itu bisa marah, khawatir nanti anaknya dibully dalam perkembangannya. Jadi ini yang objektif itu juga sebagai alat subjektifikasi. Jadi sekarang itu yang namanya setiap konsep ya, apalagi yang datang dari barat, entah itu pembangunan, kemudian ada difabel, ada gender dan sebagainya, itu adalah produk dari moralisme neoliberal yang dianggap sebagai objektif, tapi sebenarnya ini adalah alat kekuasaan baginya untuk mendefinisikan, untuk melakukan subjektifikasi atas subjek, dan kemudian menjadi target bagi kebijakan, program, proyek, bantuan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya sekali lagi ini konsep-konsep yang disebut objektif itu adalah kekuasaan. Lebih tepatnya adalah tirani kekuasaan. Jadi konsep stunting itu juga tirani, dia diskurs kekuasaan. Saya nggak percaya dengan objektivitas itu. Dan oleh karena itu ini menurut cara pandang post-positivisme atau post-kolonialisme itu ada istilah ini ya, monopoli kebenaran. Jadi banyak ilmuwan, akademisi, apalagi teknokrat yang sudah masuk dalam dunia birokrasi, itu akan memonopoli kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan. Jadi memang kebenaran itu adalah kekuasaan. Dia menjustifikasi kekuasaan dan kekuasaan yang dibenarkan maupun kebenaran yang menjadi kekuasaan. Jadi ini hubungan timbal balik ya, sekali lagi ya, kekuasaan yang didukung dengan kebenaran objektif, klaim-klaim kebenaran yang dimonopoli, dan kemudian yang kedua adalah kebenaran itu sendiri akan menjadi kekuasaan. Ketika SDGs desa rame saya menyampaikan kritik, lalu para punggawa, para mandor proyek SDGs mengatakan kalau para intelektual dan ulama itu mengklaim kebenaran, merasa benar sendiri, maka runtuhlah peradaban. Lalu saya katakan begini, loh, Anda itu enggak sadar bahwa kalau Anda sedang berkuasa dan memonopoli kebenaran. Karena Anda menyeragamkan bahwa desa itu harus menggunakan SDGs desa. SDGs desa, Sustainable Development Goals desa itu adalah kebenaran yang Anda klaim, yang Anda gunakan sebagai kekuasaan untuk mengendalikan desa. Jadi dia diam, ya, nggak bisa ngomong lagi. Jadi kebenaran kritik yang saya sampaikan itu masih ada di atasnya. Yaitu kekuasaan kebenaran yang dia punya itu. Ini saya kira banyak, ini kecenderungan karena pengaruh modernisme. Karena pengaruh modernisme itu ya nanti ada turunannya, ada kolonialisme, developmentalisme, lalu ada positivisme, ada neoliberalisme. Ini adalah ilmu-ilmu yang dianggap subjektif, tidak punya kepentingan, netral gitu. Itu yang datang dari barat. Dan nanti ujung-ujungnya dia adalah tadi subjektifikasi dan ujungnya adalah preskripsi atau resep. Seperti soal stunting tadi, saya akan mengkritik itu ya di hadapan para dokter yang berbicara itu. Saya ngomong tentang ini namanya diskurs kekuasaan, ini enggak netral, ini untuk mendefinisikan orang dan itu adalah kekuasaan. Kenapa sih program itu yang positif saja lah, misalnya seperti dulu waktu SD itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi bagaimana menjaga keluarga, anak-anak, ibu hamil dan sebagainya itu dengan gizi yang memadai. Kalau gizi itu sebagai sebuah kebutuhan setiap orang, setiap keluarga. Ini kebutuhan itu bersifat privat. Tetapi kalau ada anak, ada ibu hamil, ada keluarga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi, maka dia akan menjadi kepentingan publik. Dan oleh karena itu institusi publik, pemerintah atau negara ini memang harus turun tangan. Jadi programnya yang sehat, yang baik-baik saja, yang tentang kesehatan, tentang itu diajarkan 4 sehat 5 sempurna seperti dulu gitu ya. Jadi nggak perlu pakai label-label negatif. Sama juga dengan SDGs itu para pembuatnya mengatakan bahwa asas rekognisi dan subsidiaritas yang ada di dalam undang-undang desa itu terlalu abstrak,
Dan inilah cara kami membumikan asas rekognisi dan subsidiaritas itu ke dalam desa. Lalu saya katakan, oh Anda itu sosiolog yang tidak sosiologis ya. Sosiolog yang tidak sosiologis itu yaitu tadi, dia memonopoli kebenaran ya. Itu tirani kebenaran yang ini seakan-akan apa yang dia katakan sudah benar padahal salah. Jadi tirani kebenaran itu dia akan mereduksi konsep besar yang penuh dengan nilai lalu disederhanakan dengan nalar yang sangat sederhana atau simplifikasi. Dan kemudian hasil simplifikasi itu dibuat serumit mungkin dan itu lalu menjadi kekuasaan atau instrumen kekuasaan untuk mendefinisikan banyak orang. Kemudian orang banyak itu harus menjalankan indikator program dan sebagainya yang sudah dirumuskan itu tadi ya. Jadi dia mengawali dengan konsep kunci. Nanti ujungnya adalah preskripsi atau resep, konsep dan resep. Itu namanya tirani kebenaran. Jadi itu udah luar biasa, itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat benar padahal setelah dikupas ya, setelah difalsifikasi itu kebenarannya rontok tinggal 30% atau bahkan sampai 0%. Ya, jadi itu ada kecenderungan terus-menerus begitu ya. Jadi ini misalnya seperti konsep juga kemiskinan. Kita punya konsep yang sangat mulia yang ada di dalam Pancasila maupun konstitusi, yaitu adil makmur. Kurang ada 3 lah ya, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Ini kan makmur ya. Misalnya Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa bumi beserta isinya itu untuk kemakmuran. Dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Sama juga dengan keuangan negara itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gitu kan? Tetapi apa yang terjadi itu karena manajemen ilmiah. Uang itu harus uang ilmiah. Alam itu harus ilmiah sehingga muncul ada hutan ilmiah. Jadi ngomong hutan itu ya hanya ngomong soal bagaimana cara menanam, merawat, memproduksi, menjual jadi uang. Itu namanya ilmiah. Jadi manajemen kayunya, pohon dan kayunya itu yang diutamakan. Jadi ini yang terjadi, orang tidak melihat hutan sebagai sebuah ekosistem yang menyeluruh yang utuh, tetapi hanya melihat pohon-pohon itu karena pohon ini adalah komoditas. Dan karena itu yang namanya hutan sebagai alam itu kan satu entitas ya, ada manusia, ada ini sebuah ekosistem, ada ekologi, ada ekonomi, semuanya menjadi satu dan karena itu Undang-Undang Dasar mengatakan ini hajat hidup orang banyak ini. Gitu ya. Jadi ini direduksi hanya hutan. Sama juga yang namanya kemakmuran itu direduksi menjadi penanggulangan kemiskinan. Lalu kemiskinan itu didefinisikan, diukur, kemudian lalu diterapkan, ada orang-orang yang didaftar secara selektif, ditarget, dan setelah itu masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, lalu mereka akan ditarget dengan bantuan sosial. Jadi bukan ditarget dengan kesejahteraan sosial, melainkan dengan bantuan sosial. Jadi ini ya begitu itu, jadi sesuatu nilai atau values yang besar, yang abstrak, ya itu direduksi, disederhanakan menjadi sebuah konsep yang negatif. Jadi menjadi konsep lalu resep. Dan nanti itu akan sibuk dengan data. Gitu ya. Jadi kesibukannya luar biasa. Nanti mencari data, mengumpulkan data tentang kemiskinan gitu ya. Nanti itu sebagai cara untuk ini ya. Namanya targeting namanya ya. Jadi setelah ditarget lalu dibantu dan sebagainya. Jadi pendekatannya bukan yang makro, yang universal, lalu bisa diturunkan menjadi sesuatu yang lebih konkret. Enggak. Di awal itu sudah simplifikasi ya. Jadi yang prinsipnya yang simpel memang tidak tidak tepat, yang rumit, yang kompleks itu tidak berguna. Nah ini terjadi ya. Jadi kalau memang kita ngomong adil gitu ya, itu kita akan demagog kita, hanya ngomong besar. Ya. Tetapi memang tantangan ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana mengurai tentang keadilan ini. Bukan menyederhanakan dulu.
kalau disederhanakan menjadi satu kata bernama penanggulangan kemiskinan, maka itulah nanti akan terjadi sebuah proses atau yang namanya problematisasi dan teknikalisasi menjadi definisi ukuran data yang begitu rumit dan itu tidak akan berguna. Kecuali hanya berguna mengumpulkan data dan data itu digunakan untuk pertunjukan. Jadi data itu untuk sensasi, untuk apresiasi, tapi data itu tidak mencerminkan esensi yang sebenarnya. Jadi ini namanya tirani itu, tirani kebenaran, dan tirani kebenaran itu namanya teknokrasi. Jadi ini kebenaran pun itu nggak bisa dipertanggungjawabkan kok. Susah itu. Ya ilmiah, pakai prosedur ilmiah. Makanya kan di dalam dunia penelitian maupun dalam dunia teknokrasi itu tidak akan pernah berbicara tentang kebaikan nilai. Karena nilai yang sudah direduksi tadi ya, dari makmur menjadi miskin tadi ya, kemiskinan tadi. Jadi tidak akan berbicara tentang kebaikan nilai, tetapi kebenaran normatif. Kebenaran normatif ya. Mulai tadi yang direduksi, lalu sebuah konsep yang diukur dan sedemikian rupa. Sama juga dalam penelitian juga begitu, dalam tulis menulis itu orang itu tidak berbicara tentang kebenaran nalar yang lebih dalam, tapi kebenaran normatif. Misalnya ini ada sebuah buku yang bermakna hasil cerita di abstraksi gitu ya, tetapi tidak ada daftar pustakanya. Lalu orang mengatakan oh ini tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Jadi ilmiah itu satu kata yang menunjukkan tirani kebenaran. Gitu ya. Nah kemudian ini yang terjadi begitu. Dia nggak bisa disebut ilmiah. Karena itu kalau untuk kredit dosen, jabatan fungsional dosen nggak masuk ini. Karena nggak masuk kategori kebenaran normatif tadi. Gitu ya. Jadi banyak nanti soal prosedur. Jadi artinya apa? Kebenaran normatif itu ya ini nanti diwujudkan dalam bentuk kebenaran yang sangat normatif, bukan nalar. Norma itu ya ketentuan-ketentuan yang sudah dilegalkan dalam ini. Ya. Lagi-lagi ini misalnya gini. Mengutip pendapat orang itu hal yang biasa, yang penting kan menyebutkan sumbernya. Ini soal etika ini, etika itu. Tapi sekarang itu ada istilah similaritas. Kalimatnya sama, meskipun ini orang mengutip pendapat orang, kemudian ada sumbernya. Nanti kalau dites pakai Turnitin itu, wah persenannya tinggi ini. Itu artinya similaritasnya tinggi dan itu dianggap sebagai plagiat. Nah ini udah namanya mereduksi dan dibikin rumit. Plagiat itu kan intinya kan mengutip tanpa menyebutkan sumber, dianggap sebagai tulisannya sendiri. Ya, itu namanya etika itu. Itu moral itu, ya. Itu moral. Kita menulis ya pakai moral. Jangan mengutip sembarangan tanpa menyebutkan sumber. Kalau menyebutkan sumber itu udah benar. Sudah baik lah, secara normal udah baik dan dari sisi tata laksana tulis menulis juga sudah baik. Tetapi ketika ini diturunkan menjadi similaritas, maka lalu dites dengan Turnitin jadi ini ya, itu namanya direduksi. Jadi istilah plagiasi itu direduksi dan dibikin rumit. Lalu menjadi sebuah kebenaran yang normatif. Jadi nanti kalau sebuah tulisan yang banyak kutipannya meskipun ada sumbernya, itu akan dikatakan ini plagiat dengan alat Turnitin, persen Anda terlalu tinggi, dikembalikan. Suruh memperbaiki, Anda harus melakukan parafrase dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Jadi orang tidak memperhatikan soal esensi, tetapi soal prosedur, soal cara itu yang ini. Itu namanya ilmiah itu ya seperti itu. Lalu juga ada orang ya, kalau ada orang mengatakan membuat argumen itu ya, itu dilarang. Ya, Anda nggak bisa membuat opini, membuat pernyataan tanpa data. Padahal datanya juga sudah ada. Datanya sudah ada ya.
Nah, saya itu kan begini, ya setiap peneliti kan harus berani membuat argumen. Itu kan aliran positivisme. Kalau aliran positivisme, oh orang nggak boleh. Orang harus mengutip, harus subjektif gitu ya. Ya ini artinya kan saya ingin mengatakan bahwa pendapat subjek, pendapat peneliti itu kan bisa dibangun dengan satu, dia melakukan review terhadap pendapat para orang dan kemudian mengambil posisi. Dan pendapat ini dibentuk melalui proses belajar, proses membaca, membentuk perspektif. Itu ya. Kemudian yang kedua ya, karena memang dia punya data. Data yang banyak itu bisa berbicara banyak tapi juga tidak bisa berbicara. Itu pesan mendiang Profesor Nashikon. Jadi yang terpenting itu kan sebenarnya bukan data ya, tapi fakta. Dan fakta pun itu tergantung pada perspektif. Seperti yang saya tadi katakan ya, melihat stunting itu kan dua. Ada fakta yang sudah teknikalisasi tadi dengan positivisme. Ada fakta ya konsep itu sendiri. Siapa yang berada di belakang? Apa interest mereka? Nah ini namanya positivisme, itu juga fakta. Jadi data itu penting. Tapi data itu jangan sampai mereduksi fakta dan kemudian secara positifis lalu digunakan untuk meruntuhkan argumen orang. Guru-guru saya mengatakan data itu milik Anda, milik peneliti, tetapi kalau argumen milik bersama. Itulah yang kemudian nanti menjadi abstraksi atau sinopsis satu lembar. Sinopsis itu sinoptik ya, itu berlawanan dengan panoptik. Kalau panoptik itu satu orang itu bisa melihat banyak orang. Ini seperti petugas sipir penjara yang ada di menara itu ya, di atas itu satu orang, tapi bisa melihat seluruh narapidana yang ada dalam penjara. Itu pendekatan positivisme itu begitu ya. Nah ini panoptik namanya. Kalau sinoptik, kita kan menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi itu kan, atau menulis jurnal kan ada abstraksi. Nah abstraksi itulah, itu argumen. Itu kristalisasi dari argumen. Argumen itu adalah perpaduan antara perspektif dengan data. Tapi bisa juga tanpa data itu enggak apa-apa, karena kan kajiannya kan bisa juga kajian teori dan orang itu kan sudah dibekali berbagai macam teori perspektif yang ada di dalam kepalanya. Jadi kalau panoptik satu orang bisa melihat banyak orang, tetapi kalau sinoptik abstraksi itu satu itu bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi guru saya mengatakan ya nanti argumen Anda itu yang nanti akan dibahas, dibicarakan oleh banyak orang. Jadi guru saya ya nggak akan mengecek data itu urusan Anda. Yang penting Anda sudah punya ini ya, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi yang dibahas pada waktu itu adalah argumen yang saya bangun. Ya, sekali lagi ini argumen ini tadi ya, soal dialektika. Dan mendiang Profesor Nashikon itu tadi mengatakan ya data itu ya tergantung perspektif. Kalau Anda nggak punya perspektif ya data itu tidak bunyi. Terus ada juga teman saya punya data yang luar biasa. Dia penelitian lapangan intensif hampir 7 bulan. Ya. Lalu ditulis. Pembimbingnya mengatakan, aduh ini tulisanmu nggak bunyi. Nggak bunyi. Ya. Kemudian teman saya itu bingung. Cuma itu aja. Dia mau tanya, maksudnya gimana Pak kok nggak bunyi? Dibentak dia. Kamu belajar dulu sana. Lalu orang yang ditemui pertama kali adalah saya. Oh ini, kamu belum menggunakan perspektif. Jadi ini namanya cerita kancil namanya. Itu hanya informasi. Belum temuan. Gitu ya. Jadi ini kebenaran yang objektif, yang positifis itu menjadi tirani ya. Jadi orang lalu tidak punya ini ya. Padahal pengetahuan itu kan fungsinya untuk pembebasan.
pembebasan orang ya, termasuk orang yang nulis itu kan punya kebebasan. Nah, kebebasan memang ada etika, ada moralnya dan sebagainya sehingga tidak ngawur. Tapi jangan sampai ini kebenaran itu menjadi tirani, menjadi normatif dan kemudian malah justru berlawanan dengan pembebasan. Karena itu ilmu positivisme, ilmu yang menjadi tirani, yang menjadi normatif itu adalah bentuk kolonialisme. Jadi kolonialisme itu tidak hanya soal eksploitasi sama bedil, enggak, bukan, tetapi juga dengan ini ya, kebenaran tirani, kebenaran pengetahuan, kebenaran ilmiah itu ya. Dan itu yang tidak tampak gitu. Tetapi orang ya meresapi dan wah itu luar biasa itu kalau para profesor udah ngomong kayak begitu udah pokoknya monopoli kebenaran. Jadi yang tirani itu tidak hanya raja tadi yang dikatakan oleh Aristoteles, itu para profesor, para doktor, para akademisi, para teknokrat itu juga menjadi bagian dari barisan tirani kebenaran.